akan review salah satu buku dari Ustadz Abu Basam atau Ustadz Umar Mita ya. Terkenalnya Ustadz Umar Mita. Nah, kemudian buku ini tentang apa? Buku ini tentang 40 doa yang berbunyi Rabbana. Nah, ini kita akan buka dulu, kita akan unboxing dulu. Gitu. Nah, judul buku ini, letternya ini kelihatan nggak ya? Nah, ini letter to Allah, surat kepada Allah, menyelami untayan doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran, ditulis oleh Ustadz Umar Mita. Nah, ini dalam paketannya ini ada bonusnya ya. Bonusnya ini di belakang ada buku Ketika Kulalaikan Sholat, untayan kata penggugah jiwa, mengungkap rahasia agar sholat selalu terjaga. Masya Allah, ditulis oleh Islam Jamal. Baik, setelah tadi kita unboxing, sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Kita geser dulu buku ini. Nah, kita akan lihat yang buku ini. Nah, buku ini soft cover. Terus jumlah halamannya ada 384 di sini ya, 384. Kemudian ini kertasnya enak untuk dibaca. Kertasnya ini warna kuning gading, jadi bukan warna putih, dan buat saya itu lebih nyaman ke mata buat baca, jadi bikin lebih betah baca, nggak cepat capek ya gitu. Nah, di halaman daftar isi kita akan lihat doa Rabbana pertama. Nah, ini kita akan lihat daftar isinya. Ada pengantar penulis, pengantar penerbit, mukadimah, fikih doa, kemudian ketika doa diijabah oleh Allah, kemudian juga ada, maaf tergeser tadi tripodnya, ada bab ketiga. Nah, ini di bab ketiga ini doa Rabbana pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 40. Nah, ini ya, 40 doa Rabbana ke 40. Kita baca di ini bab 1 langsung ya. Bab 1 tentang fikih doa. Nah, poin-poinnya aja ya. Nah, di sini ada ikhlas berdoa hanya kepada Allah dengan tujuan mendekatkan kepadanya. Terus ada memuji kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, fikihnya itu, kemudian bertobat sebelum meminta sepenuh keyakinan hati. Ya, Masya Allah. Terus jangan terburu-buru, ternyata fikih doa ya. Terus merengeklah, mengulang terus menerus serta tanpa berhenti untuk meminta. Masya Allah. Kemudian janganlah prematur mengambil kesimpulan. Nah, kadang kita sedang menyimpulkan duluan padahal Allah belum ngasih keputusan. Nah, terus memilih waktu yang mustajab. Salah satunya Ramadan, subuh, waktu sahur. Kemudian memilih tempat dan kondisi yang terbaik. Masya Allah. Kemudian berdoa dengan suara lirih, bukan dengan volume suara yang tinggi. Kemudian mengangkat tangan serta menghadap kiblat. Nah, ini ada hadisnya juga. Kemudian ke-13, cara mengangkat tangan. Cara mengangkat tangannya bagaimana? Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya dengan wajah menghadap telapak tangan. Hadis riwayat Tabrani dari Al-Mu'jam Al-Kabir gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi beliau Rasul tuh doa dengan menggabungkan dua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya, menggabung gitu ya. Masya Allah. Menggabung itu bagaimana? Begini
Kemudian diangkat ke dekat ini, ke setinggi wajah. Insyaallah. Ya itu fikih ya. Jadi fikih ini hal yang bisa jadi berbeda. Nah ini bab 2. Bab 2 itu ketika doa diijabah oleh Allah. Ini ada kisah Ashim bin Sabit, doa yang tampak mustahil ya, insyaallah. Kemudian kisah Abu Bakar Muhammad bin Daud, doa yang menurunkan malaikat Allah, masya Allah. Tuh, nah ini bab ketiga, doa Rabbana pertama, masya Allah. Ini doa ini ya sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini di sini dikasih garis tebal, kelihatan nggak ya? Di sini garis tebalnya ini banyak manusia tanpa menyadari bahwa ketika ia berdoa akan membuka jati dirinya di hadapan Allah, apakah ia hamba dunia atau ia hamba akhirat. Oh, masya Allah. Nah, itu doa pertama. Kita lanjut ke doa kedua, doa Rabbana kedua. Doa yang kedua itu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rabb kami, ya Rabb kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 127. Yang tadi Quran juga surat Al-Baqarah ayat 201. Itu, yang ini 127. Nah, terus doa Rabbana ketiga, ini saya contohkan 3 aja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masyaallah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Masya Allah. Ini Quran surat Al-Imran ayat 8. Masya Allah. Nah ini salah satu contoh 3 doa ya. Masih ada sebenarnya 40 doa di buku ini. Jadi ya ternyata tiap bab doanya berwarna. Masya Allah. Doa ke-18. Terus ya ini doa yang terakhir, doanya apa ya, kita lihat. Insyaallah. Ya Rabb kami, ani Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Masya Allah. Dan ampunilah kami ya Tuhan, ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Mumtahanah ayat 5. Masya Allah, doanya luar biasa ya. Itu bab, itu doa ke-40 di bab 3. Nah ini di belakang halaman ini ada beberapa paragraf. Kita baca, tiada hari tanpa doa, itulah cerminan kehidupan bagi baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita dapati hampir seluruh aktivitas beliau diawali, disertai dan diakhiri dengan doa. Sebab doa bukan saja permintaan, akan tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah. Masya Allah. Nah di sini ada paragraf menarik nih. Karena doa adalah ibadah, bahkan intinya ibadah, maka selayaknya kita menjiwai setiap doa yang kita panjatkan, agar pujian dan permohonan yang kita niatkan dalam hati kita ungkapkan dengan ucapan lisan benar-benar termaknai di dalam sanubari. Sebab Allah tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Masya Allah. Jadi ketika hati kita lalai, lebih susah diijabahnya. Baik, begitu. Itu review buku Letter to Allah. Nanti kita akan lanjutkan review dengan review buku-buku yang lainnya ya.
Terima kasih. Ya, bismillah. Tadi setelah kita review buku Letter to Allah, kita akan review buku bonus dari buku Letter to Allah. Nah, buku ini judulnya Ketika Kulalaikan Sholat. Insyaallah. Untayan kata penggugah jiwa. Saya geser dulu buku yang ini. Mengungkap rahasia agar sholat terjaga tepat waktu. Halaman depan ini soft cover ya, soft cover. Halamannya warna putih, jumlahnya 220 halaman. Kemudian kita lihat penulisnya ini Islam Jamal. Nah, ini ada prolognya ya. Prolognya kita baca sedikit. Aku lalai sholat. Di masa kecil kita terbiasa diperintah oleh orang tua melaksanakan sholat. Kita pun patuh dan bergegas melaksanakannya. Namun ternyata sholat begitu berat dirasa, akhirnya kita pun meninggalkannya. Saat mendengar seorang ustadz menjelaskan tentang keutamaan, urgensi, dan siksa bagi orang yang meninggalkan sholat, kita pun bersegera melaksanakannya. Namun ternyata sholat sangat berat dirasa dan kita pun kembali meninggalkannya. Kita menyangka bahwa orang yang menyuruh kita sholat tak pernah dihinggapi rasa berat seperti yang kita rasa. Kita menduga bahwa orang yang mampu menjaga sholat dianugerahi bakat Tuhan yang tak ada dalam diri kita. Terlalu lama kita menanti bakat Tuhan menghampiri diri sampai kita tak pernah sanggup mengerjakan sholat hingga sekian lamanya. Masalahnya kita tak pernah mau mencermati akar masalahnya. Akar masalah itu adalah kenapa sholat terasa berat bagi kita. Islam Jamal, Masya Allah. Akar masalahnya kenapa sholat terasa berat bagi kita. Masya Allah. Nah, ini kita lihat daftar isinya ya. Di daftar isi ini ada halaman daftar isi ini ada pengantar penerbit, ada daftar isi, kemudian aku lalai sholat, suatu hari nanti, sebelum kamu sholat, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Wah, Masya Allah. Sengsara dan bahagia 1 mil 4 menit. Ilustrasi tentang sholat, untayan kata, gunakan akalmu. Kemudian ini ada karakter ajaib, disiplin diri, self discipline. Oh ya, Masya Allah. Jangan ego dengan pikiran, non-negotiable mind, titik acuan, reference point, waktu ini pasti berlalu. Kemudian di bab butuh sesuatu, dialah yang maha bijaksana. Kemudian ada bab juga obat itu bernama kebiasaan, stimulan kebiasaan, hasil progres yang menjamin antara sholat dan kebiasaan, khusyuk, jalan menuju ketenangan. Kemudian ada faktor-faktor khusyuan, kemudian munajat. Bab selanjutnya ada bangunlah pagi-pagi, the miracle of morning, the miracle of sholat. Apakah kamu punya target? Bersama waktu subuh. Konsisten meski sedikit. Kemudian kasur. Kenapa kasur? Kasur ini medan peperangan. Wah, Masya Allah. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini kasur medan peperangan demi waktu duha. Kemudian rumah di sana hingga aku mencintainya. Ada bab juga tentang manajemen waktu. Aturlah waktumu. Nah, ini buat yang masih merasa mengatur waktu itu sulit. Saya belajar di sini. Kemudian kesalahan masa lalu. Belajarlah dari kesalahan. Ada bab juga kamu tak mampu. Wudhu, langkah ke masjid, ruku dan sujud, waktu sholat, kebiasaan kecil. Dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ada Napoleon Hill, meluruskan hidup manusia. Beginilah aku mengenalnya. Allahu Akbar. Rob semesta alam, hikayat dunia, hikayat. Kenapa ada ujian? Dialah yang menyembuhkanku, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki, rahasia. Kemudian ada pesan akhir sang perindu. Kita coba baca yang disiplin diri ya, karakter ajaib coba. Atau bentar, ya dari situ dulu boleh lah. Halaman 51. Ini saya juga baru buka bacanya, baru buka bukunya. Nah, ini disiplin diri.
Ya, disiplin diri adalah karakter ajaib itu. Disiplin diri adalah karakter dasar agar kamu sanggup menjaga sholat. Kalau kamu mengira bahwa aku akan mengajarkanmu semacam sihir atau trik jitu yang digunakan oleh orang-orang sukses dan orang-orang yang konsisten melaksanakan sholat, itu tandanya kamu salah paham. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin diri. Disiplin diri membuat mereka sukses mewujudkan cita-cita mereka yang tertinggi. Disiplin diri menjadikan mereka tak tertinggal satu sholat pun dalam berbagai kondisi. Masya Allah. Disiplin diri akan membuatmu menjadi orang yang spesial, mengubah gaya hidupmu secara bertahap, dan yang pasti akan membuatmu bahagia karena sesuai dengan fitrah manusia. Namanya disiplin diri itu kamu konsekuen mengerjakan tugas-tugasmu pada waktu yang sudah ditentukan tanpa memandang kamu suka atau tidak. Oh, Masya Allah. Ya, itu salah satu contoh itu ya, subtema atau subbab di bab karakter ajaib itu. Jadi ini buku ketika kuralaikan sholat yang bonus, yang ini bonus ketika teman-teman beli buku Letter to Allah menyelami untayan doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Masya Allah, ini ngafal doa, ngafal Quran juga, berarti double pahalanya ya. Nah, nanti setelah hafal doa bisa tuh dibaca di dalam sholat. Masya Allah, wih keren. Oke, sementara itu teman-teman, terima kasih. Silahkan yang sudah menonton video ini bisa dipertimbangkan kembali untuk memiliki buku ini, dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.